dari sisi yang tidak kita duga, yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah, yang dengan itulah anugerah akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah tambah. Faktor kelima penyebab sabar, perusak sabar adalah putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dalamnya adalah sangka buruk kepada Allah. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan putus asa dari rahmat Allah bagian daripada dosa besar. Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan sembuhkan, Allah tidak akan beri, Allah tidak akan selamatkan. Ini semua bersangka buruk kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah bisa mendatangkan sekejap semua itu jawaban dan solusinya. Jadi dengan sangat mudah Allah bisa sembuhkan penyakit tanpa dokter. Allah bisa berikan jalan keluar dari semua masalah yang sedang kita hadapi dengan seketika. Tiba-tiba Allah balik kesedihan menjadi kegembiraan. Itu semua bisa sekali. Tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana kita tidak boleh putus asa. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Adapun orang-orang beriman, kata penulis, maka mereka adalah orang-orang yang bersabar dan beriman kepada janji Allah Ta'ala. Jadi tidak ada celah untuk kita putus asa. Ada sebagian orang yang memang orientasi hidupnya cari dunia. Tapi ingat, dibuka di awal sesuatu yang ditinggalkan. Makanya disebut dunia, rendah, kecil, hilang, habis. Dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Jadi kalaupun Anda perbanyak, sampai ajal aja batasnya, ajal tiba, meninggal. Yang banyak itu nggak ada artinya. Pertanyaannya, apa yang akan kita jumpai setelah wafat pada alam yang baru, tempat yang baru, bekalnya sudah siap atau belum? Dan itulah yang abadi. Jadi kalau memperbanyak harta tadi untuk menopang akhiratnya, itu yang abadi, yang sejati. Ya. Memperbanyak mutiara yang dimintakan, itu yang abadi. Di atas wajib ada sunnah. Tapi kalau terlena dengan hal yang tidak dimintakan, walaupun banyak, fata morgana, ujungnya hilang. Wal aulad, berbangga memperbanyak keturunan. Ya, boleh banyak keturunan. Tapi kalau menyiapkan keturunan dunia, itu yang diingatkan oleh Islam. Hanya untuk dunia. Anak saya jadi dokter, boleh. Anak saya jadi tentara, bagus. Anak saya jadi diplomat, bagus. Disiapkan semua. Tapi ketika semua profesi itu hanya diniatkan untuk dunia, itu yang menurut Islam kurang lengkap. Pada akhirnya meninggal juga. Lalu di akhirat jadi apa? Jangan lihat orang, jangan dengarkan orang. Yang dihisap itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Mau kerja silahkan. Mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek. Itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat. Karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan dia dekat dengan Allah dan mampu beramal soleh. Orang yang sudah pergi meninggalkanmu, udah buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Jangan gelisah lagi, jangan galau lagi. Sekarang buka hati, kemudian ya pastikan kesendirian kita untuk jadi momentum terbaik agar kita bisa menanam banyak kebaikan saja. Ingat ya, kadang-kadang waktu sendiri itu penting sih. Untuk apa? Untuk kita menemukan makna di balik apapun yang terjadi. Dan kita harus ingat, di balik kegelapan selalu ada cahaya yang sedang dihadirkan. Yakin, Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Allah tidak mungkin menghadirkan sesuatu untuk hidup kita kecuali ada kebaikan yang sedang Allah berikan untuk kita. Maka hari ini siapapun yang sedang merasa diuji, ya, yang sedang merasa ditempa dengan apapun yang berat dalam hidupnya, percayalah, kenapa kita yang mendapatkan beban berat itu? Kenapa kita yang mendapatkan ujian itu? Karena Allah tahu hati dan pundak kita kuat untuk menerima ujian itu. Maka yakinlah kepada Allah, teruslah mendekat kepada Allah. Karena selalu ada hikmah di balik musibah, selalu ada pelajaran di balik ujian. Hidup nih setengah sayap nyamuk, Besti. Apalah hidup ini?
Hidup ini kalau kau dapat tak usah terlalu senang, karena dia cuma setengah sayap. Kalau kau tak dapat jangan terlalu sedih, karena hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Yang suka anak-anak muda buat baju kaos, buat nanti setengah sayap nyamuk. Dapat tak terlalu senang, tak dapat jangan terlalu sedih. Ini hidup. Ini anak-anak muda ini kadang berat beban nih Pak Ustaz. Apa beban kau? WA belum dibalas dari tadi. Enggak, mau kuantukkan aja kepala lo. Anak muda zaman sekarang ini beban sikit-sikit ada beban, mau healing, sikit-sikit healing. Tidak, Allah.